Sobat Komunikan, welcome back to my channel. Bersama saya, Miss Henny. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis dari Word. Jadi teman-teman ketika kalian membuat skripsi, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar tidak perlu kalian ketik satu persatu, tetapi sudah ada panduannya ataupun sudah ada programnya di Word. Saya akan coba sharing kali ini mengenai daftar tabel dan daftar gambarnya dulu. Ini adalah contoh dari proposal penelitian saya. Ya, let's say kita membuat ini sebagai kita mau membuat daftar tabel dan daftar gambar. Ya, oke. Pertama-tama ketika kita mau membuat daftar gambar atau daftar tabel, kita akan cari dulu tabel kita atau gambar kita. Nah, contohnya di sini. Kita punya gambar di sini, ya. Daripada teman-teman tulis satu-satu, otomatis akan menyita waktu dan merepotkan. Jadi, caranya adalah kita akan membuatnya secara otomatis. Pertama, teman-teman klik ini reference, ya. Kemudian insert caption di sini. Nah, insert caption biasanya di label ini pilihannya hanya ada figure, tabel, gambar, ataupun table, gitu ya. Tabelnya itu tabel tapi dalam bahasa Inggris. Nah, karena kita mau gunakannya dalam bahasa Indonesia, jadi teman-teman tulis nanti kalau yang masih baru dan belum ada pilihannya, teman-teman tulis di sini new label. Pilihannya adalah bikin gambar satu titik, gitu ya. Artinya apa? Sekarang kita akan masuk di bab 1, gambar satu titik. Jadi kalau penomoran dalam tabel dan gambar itu terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama adalah menyatakan bab. Bagian yang kedua adalah menyatakan urutan keberapa dalam bab tersebut. Contoh, kalau misalnya gambar 1.1 berarti gambar tersebut ada di bab 1 dan urutan pertama dalam bab 1. Ya, kalau gambar itu adalah bernomor 1.5 berarti gambar tersebut ada di bab 1 karena yang pertama adalah 1 titik berarti ada di bab 1. Kemudian 5 itu adalah urutan kelima gambar yang ada di bab 1. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah, karena sekarang saya mau buatnya bab 2, berarti kita tulisnya gambar 2 titik. Oke, kita buat oke. Nah, otomatis angka 1 di sini akan muncul secara otomatis. Ya, gambar 1 di sini dia akan muncul secara otomatis, itu menyatakan urutan. Tinggal kita ketik saja siklus benefit of e-learning. Nah, contohnya gitu ya. Setelah itu kita akan klik OK. Nah, dia akan muncul di sini. Setelah itu baru kita akan perbaiki hurufnya. Ya, tidak perlu pakai bold, kemudian size-nya juga kita perbesar jadi 12 dan posisinya kita letakkan di tengah. Gitu ya, ini kita hapus. Oke, sudah jadi 1 untuk, nah sudah jadi. Ya, biasanya ini di bold, baru yang ininya tidak perlu di bold keterangannya. Ini yang pertama, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Nah, di sini ada lagi gambar yang kedua. Nah, untuk gampang kita copy saja. Oke, balik lagi. Reference, insert caption, masuk gambar 2, dia otomatis 2.2 itu sudah otomatis. Gitu ya. Jadi teman-teman tinggal kopas yang tadi yang kita sudah copy yang di sini kata-katanya, teman-teman tinggal kopas, oke. Nah, dia muncul. Ya, posisikan dulu secara benar. Ya, posisinya berarti berada di tengah. Kemudian size-nya juga diperbesar menjadi 12. Kemudian ada yang tidak perlu di bold. Nah, hanya tulisan gambarnya saja yang di bold. Oke. Selesai.
Masuk lagi ke gambar berikutnya. Kita coba lihat ke gambar berikutnya. Oke, apakah ada? Oh, oke. Ini adalah gambar dari model penelitian. Sama ya caranya, reference, insert caption, kemudian langsung kita kopas model penelitiannya biar cepat ya. Langsung muncul di sini, kemudian kita ubah, size-nya kita perbesar jadi 12, bold-nya kita hapus dan posisikan di tengah. Ya, ini dihapus, kemudian kita perbaiki, ini di bold, gitu ya. Nah, selesai. Oke, berikutnya, oh di sini ada gambar tabel, teman-teman. Ya, tabel 2.1. Tabel dan gambar itu berbeda. Jadi, meskipun di gambar sudah nomor 3, begitu masuk ke tabel kita akan mulai 1 lagi. Karena gambar dan tabel adalah 2 hal yang berbeda. Oke, sekarang kita akan coba masukkan di sini. Ya, kita copy aja biar gampang. Dan kursornya, mouse-nya kita taruh di sini. Reference, insert caption, berarti jangan gambar lagi teman-teman. Kita masukkan ke tabel. Oh, tabelnya belum ada. Kalau belum ada, kita new tabel. Kita ketik tabel 2 titik. Gitu ya, karena bab 2. Kita klik OK, kemudian kita sudah masukkan, otomatis dia akan muncul nomor 1. Oke, ini dia tabel kita secara otomatis. Kemudian silakan kita atur seperti apa tabel yang kita mau. Size-nya dan ukurannya kita sudah atur. Yang aslinya kita hapus. Ingat teman-teman, kalau tabel itu judul tabel harus ada di atas tabelnya. Jadi ini adalah tabel, judul tabel harus ada di atas tabelnya. Tapi kalau gambar, nama gambar, nomor gambar, ini harus ada di bawah gambarnya. Gitu ya, paham ya? Jangan sampai salah. Kalau tabel harus di atas, kemudian kalau gambar harus di bawah. Dan jangan lupa harus dikasih sumber. Selalu dikasih sumber. Gitu ya. Berikutnya, nah ini ada tabel lagi. Ya, coba kita lihat tabel ini. Reference, insert caption. Nah, ternyata ini adalah tabel 2.2. Nah, di sini kita hapus. Kemudian ini kita perbaiki. Size-nya kita ubah jadi 12, bold-nya tidak. Kita akan bold hanya tabel dan nama nomornya saja. Nah, begitu seterusnya ya. Paham teman-teman? Jangan lupa kalau tabel itu berada di atas tabelnya, tetapi kalau gambar dia harus ada di bawah gambarnya. Nah, sepertinya bab 2 oh sudah ada nih, berarti ini 2.3 ya. Oke, lagi ya, coba ya, ini cuma contoh saja. Reference, insert caption. Nah, kita masuk ke tabel. Tadi sudah ada ya tabel 2, kita tinggal kopas judul dari tabelnya. Sudah selesai. Nah, ini tinggal kita ganti size-nya jadi 12. Kemudian kita sesuaikan supaya tidak ada yang di bold sesuai dengan harus di bold sesuai dengan peraturannya, gitu ya. Nah, ini sudah selesai di bab 2. Sekarang bagaimana caranya supaya kita memunculkan daftar tabel itu di halaman daftar isi? Karena daftar isi itu terdiri dari daftar gambar dan daftar gambar dan daftar tabel. Nah, kita klik di sini. Reference, insert table of figures, gitu ya. Nah, sekarang kita mau apa? Mau tabel dulu atau mau gambar? Di sini kita pilih. Mau yang mana yang kita tampilkan? Oke, karena ini daftarnya tabel, berarti kita tabel 2. Nanti teman-teman harus satu-satu di insert-nya, baru teman-teman bisa lihat otomatis. Nah,
tada, dia muncul secara otomatis. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman tinggal klik seperti itu, nggak perlu diketik satu-satu, terus teman-teman bikin ini, tik 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 sampai kelewat kurang jauh, terus ini nggak rata kiri kanan gitu ya. Itu akan sangat menyita waktu kita dalam menyelesaikan skripsi. Berikut juga dengan gambar, ya. Ini adalah daftar gambarnya. Daftar gambar ini, ya, kita juga sama, masukkan reference, insert table of figures, ya. Kemudian kita masukkan gambar. Tadi yang kita buat adalah gambar 2. Jadi kalau teman-teman mau membuat gambar 3, nanti silakan tulis lagi kayak gitu. Pilih di depannya sini gambar berapa yang mau teman-teman masukkan. Gambar 2 yang tadi kita buat. Oke. Nah, otomatis sudah muncul gambarnya. Gitu ya. Terus misalnya kita mau buat lagi nih. Kita mau buat lagi di bab 1 saya sepertinya tidak ada gambar. Bab 2. Ini yang tadi yang kita buat. Coba kita lihat bab 3. Ini bab 2. Bab 3, bab 4. Nah, misalnya ini tabel ini ya. Contoh, saya akan buat tabel ini. Ya. Oke, berarti ketika kita membuat ini jangan lupa seperti tadi reference, insert caption, kemudian kita ketik karena di sini belum ada tulisan tabel 4, belum ada, berarti kita harus ketik baru new label. Kita ketik tabel 4 titik. Gitu ya. Oke. Nah, dia otomatis akan muncul 4 titik, tinggal kita kopas. Oke, muncul otomatis. Ya. Kemudian ininya kita hapus yang aslinya dan kita perbaiki size-nya, kemudian posisikan di tengah, ya, dan kemudian yang namanya dari tabel tersebut tidak perlu di bold, gitu ya. Oke, untuk bab 4 ceritanya sudah selesai. Gitu ya. Oh, ini ada tabel lagi nih, misalnya ya. Oke, kita buat lagi tabel 4.2. Reference, insert caption, tabel 4.2. Ini adalah namanya. Oke. Nah, aslinya kita hapus, kemudian ini kita sesuaikan. Gampang bukan? Ya, jadi kita nggak perlu capek-capek nulis. Kita sudah otomatis memiliki daftar tabel dan daftar gambar otomatis dari Word. Nah, ini yang kita buat. Oke. So far sampai di sini, kita akan masukkan di daftar tabel kita. Ya, ini adalah daftar tabel. Nah, reference, insert table of figures, yang ini kita hapus aja. Hyperlinknya nggak perlu, ya. Jadi nggak ada garisnya. Tinggal begini aja, kemudian klik OK. Nah, dia akan muncul daftar tabel. Terus ini gimana caranya? Karena ini ada jarak antara tabel 2 sama tabel nomor 4 ya, teman-teman. Tinggal di delete. Taruh mouse kita di angka yang paling atas ini, kemudian kita delete, dia otomatis akan naik. Nah, setelah itu misalnya ada terjadi pergeseran, kita edit, setelah diedit, ternyata terjadi pergeseran dari halaman, gitu ya. Ini kan ceritanya yang nomor 4 ini halamannya 31. Coba kita lihat. Nomor 4 ini halamannya 31. Ya, 4.2 halamannya 31. Oh ya, halaman 31. Sekarang saya geser. Berarti tabel 4.2 turun ke halaman 32. Ya. Terus, bagaimana cara kita mengupdate-nya supaya halamannya tidak kita ganti secara otomatis, tidak kita ganti secara manual, tetapi secara otomatis dia akan berubah. Caranya apa? Tinggal kita sorot gitu ya, bagian mana yang berubah, terus kita update table. Yang diupdate hanya page number only. Jadi hanya nama angkanya saja yang berubah. Nah, dia otomatis sudah berubah. Lihat teman-teman di sini, otomatis dia sudah berubah menjadi 32. Gitu ya. Gampang bukan? Ya.
So, sampai di sini dulu untuk panduan dalam membuat daftar tabel dan daftar gambar. Semoga mempercepat teman-teman dalam menyelesaikan skripsinya, terutama mengenai daftar tabel dan daftar gambar. Saksikan untuk tutorial berikutnya, saya akan mengajarkan bagaimana membuat daftar isi secara otomatis. Oke, salam.